sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Senang rasanya bisa berjumpa kembali. Saudara, sebelum saya memulai ibadah atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, ada satu kisah di mana sebuah baut kecil bersama dengan ribuan baut seukurannya dipasang untuk menahan lempengan-lempengan baja dalam lambung sebuah kapal yang besar. Jadi baut-baut itu yang sangat kecil itu banyak sekali, dan untuk menahan lempengan baja dari kapal yang begitu besar. Saat melintasi samudra yang begitu ganas, baut kecil ini mulai terancam lepas. Hal itu membuat baut-baut atau ribuan baut yang lainnya itu jadi terancam pula. Baut-baut yang kecil itu lalu teriak untuk menguatkan, "Awas, berpeganglah erat-erat. Jika kamu lepas, kami juga akan lepas." Teriakan itu didengar oleh lempengan-lempengan baja itu, yang membuat mereka menyerukan hal yang sama, karena mereka takut lepas. Bahkan seluruh bagian kapal pun turut memberi dorongan semangat pada baut yang kecil itu untuk bertahan. Ayo, ayo, kuat, kuat. Mereka mengingatkan bahwa baut kecil itu sangat penting bagi keselamatan kapal. Dukungan itu membuat baut kecil kembali menemukan arti penting dirinya dalam komponen kapal lainnya. Artinya, kalau saya lepas, maka baut-baut yang lain pun akan lepas. Bahkan bukan hanya baut yang lain, juga lempengan-lempengan dari kapal itu akan lepas dan membuat kapal itu menjadi kapal yang karam atau hancur. Dengan kuat tenaga atau kuat tenaga itu ia berusaha untuk bertahan demi keselamatan itu. Saudara, baut kecil itu seumpama kita dalam sebuah gereja. Masing-masing kita gereja Tuhan. Jadi di sini apa yang dimaksud dengan gereja? Kalau saudara bagian dari satu gereja yang mungkin kecil, saya nggak ada artinya, tapi satu dengan yang lain, saudara memiliki arti yang begitu luar biasa. Kalau saudara lepas, maka akan menjadi kehancuran bagi sebuah bangunan atau sebuah kapal besar itu. Nah, kita diumpamakan sebagai gereja. Gereja berasal dari kata Portugis, dalam bahasa Yunani-nya ada eklesia. Saudara adalah gereja. Gereja itu bukan gedung. Gereja adalah kita. Kita dikumpulkan, gereja dikumpulkan dalam satu gedung, dan gereja itu adalah saudara. Apa itu gereja? Dalam bahasa aslinya Tuhan atau Yesus menggunakan kata gereja adalah eklesia. Apa itu eklesia? Artinya adalah kelompok yang dipanggil keluar atau kelompok yang dikhususkan Tuhan. Jadi saudara adalah orang-orang yang dikhususkan. Amin. Kok dikit manggutnya? Amin. Orang yang dipanggil khusus atau dikhususkan Tuhan untuk tugas atau maksud yang mulia. Wow. Mestinya bangga. Orang yang nyinyir aja saudara kepingin dipakai oleh presiden, makanya nyinyir terus. Karena ingin dipakai oleh presiden ini, saudara sudah dipilih untuk tugas yang mulia, tapi saudara sia-siakan. Satu dengan yang lain, mendingan gua dong, mendingan ini dong, mendingan ini. Nanti dulu. Semua diikat menjadi satu. Amin. Kita semua penting.
Jadi hari ini saya ingin berbicara tentang menjadi berarti dan maksimal dalam gereja. Subtemanya adalah sebagai laskar atau sebagai prajurit Kristus. Waduh, berat bener om, prajurit. Wah, serem. Ini prajurit Kristus. Saudara, kenapa dikatakan sebagai prajurit Kristus? Sebelum saya masuk kepada pembahasan, saya ingin kutip dulu di dalam, coba kita klik selanjutnya, ini masih stuck. Nah, Kisah Rasul coba kita baca di sana, Kisah Rasul 2 ayat 42 dan 46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, apa kaitannya dengan prajurit tadi, saudara? Nah, ketika mereka memahami tentang arti gereja Tuhan, arti apa yang ada di dalam kehidupannya, dia sebagai orang-orang yang disiapkan Tuhan, sebagai orang yang dikhususkan untuk maksud mulia, ternyata di balik itu dia memahami apa yang disampaikan juga oleh Rasul Paulus. Sidang jemaat Tuhan memahami apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Di dalam apa? Di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke berapa ayat, di mana Tuhan ya menjadikan bahwa kehidupan kita itu selalu diperhadapkan dengan peperangan. Peperangan rohani. Maka Paulus mengatakan berjaga-jagalah dan berwaspadalah atau waspadalah, karena musuhmu seperti singa yang mengaum-ngaum siap untuk menerkam. Artinya kita sebagai seorang prajurit mau perang atau mau tidak, dia harus bersiaga. Kapan waktunya akan tempur. Nah, kalau begitu itu seorang prajurit. Sebetulnya begini saudara, sebelum kita memahami tentang prajurit juga, apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita, rencana kekal Tuhan dalam kehidupan kita. Klik rencana kekal dalam kehidupan kita, rencana kekal Allah dalam kehidupan kita, di mana Tuhan ingin membangun, Tuhan ingin menciptakan gerejanya. Semua manusia, atau sejak semula manusia dijadikan oleh Tuhan, Tuhan berkehendak ingin bersekutu dengan dia, dengan manusia. Waktu Tuhan pertama kali menciptakan kita, manusia, Adam dan Hawa, Tuhan ingin selalu bersekutu dengan dia. Tetapi iblis membujuk dengan tipu daya pada manusia sehingga jatuh di dalam dosa. Nah, mungkin menurut iblis dengan putusnya manusia dengan Tuhan, dia pikir putus sudah hubungan intim dengan Tuhan. Ternyata pandangan iblis meleset, saudara. Bukannya Tuhan itu gagal ketika manusia jatuh di dalam dosa, namun rencana Allah tetap menjalin hubungan dengan manusia. Kalau saudara baca ayat-ayat itu untuk mempersingkat waktu, bahwa Tuhan tetap rencananya ingin manusia, saudara dan saya, bersekutu intim erat dengan Tuhan. Bahkan kalau saudara dengarkan renungan hari ini, bahwa Tuhan ingin selalu dan selalu bergaul intim, akrab. Tujuannya apa? Di mana Tuhan dengan akrab seperti itu, roh akan menyatu. Jadi nggak perlu lagi ngomong, akan tahu selayaknya suami istri. Sering kali saya ngomong begini kepada saudara-saudara, Pak David baru melihat begini aja ke istrinya, istrinya sudah tahu ketika ada tamu. Oh, sediakan air minum. Datanglah.
Lalu kalau saya ikut-ikut atau Pak Andi ikut-ikut, waktu namu ke rumah Pak David, Pak Andi langsung begini ke Bu Santi. Saya rasa mungkin Pak David curiga nih, ada apa ini? Nah, begitu intimnya, saudara, Tuhan mengharapkan kita hidup dalam keintiman dengan Dia. Itulah sebabnya Tuhan katakan, hiduplah dalam roh. Ketika kita intim dengan Tuhan, Tuhan ingin mengajak kita untuk hidup di dalam roh, supaya saudara tidak bisa dibatasi keadaan saudara, karena roh tidak bisa dibatasi. Apapun kesusahannya tidak bisa dibatasi. Kesusahan itu bisa Tuhan angkat, Tuhan sanggup memulihkannya. Amin. Itulah yang Tuhan inginkan. Saudara dibawa untuk menjadi lebih baik, tapi susahnya setengah mati. Dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi baik. Sakit saudara. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, aku ini dipenjara seperti dipenjara dalam kebenaran. Jadi kalau orang dipenjara, kalau orang dipenjara dalam kebenaran, jadi kita dipenjara nih, lalu kita keluar semau kita di penjara itu, apa namanya? Buron. Kita dipenjara dalam kebenaran, lalu kita keluar seenaknya menurut jidat kita. Tuhan katakan begini, kita nggak mau. Berarti saudara buron. Nah, Tuhan ingin menempatkan kita sesuai dengan rencana awalnya, yaitu gereja. Bukan kepada yang lain, kepada saudara sebagai gerejanya, kita sebagai gerejanya. Nah, maka dalam perjanjian baru disebut jemaat. Kata jemaat pertama kali dalam gereja Tuhan. Jadi jemaat itu adalah suatu keistimewaan sebagai jemaat, di mana Tuhan sendiri yang memanggil, Tuhan sendiri yang pertama kali membentuk, Tuhan sendiri yang pertama kali mendirikan. Kalau saudara baca di dalam kitab Matius pasal 18, coba kita buka Matius 18. Matius 16 maksud saya, 18. Bisa ketemu? Ia sendiri, saya mengutip bagian itu, ia sendiri yang akan mendirikan dan tidak dapat dikalahkan oleh alam maut. Dan kalau saudara baca di dalam ayat 19, ya, di dalam ayat 19, bahkan Yesus memberikan kepada jemaatnya wewenang untuk apa? Untuk mengikat dan melepaskan. Dikasih wewenang. Nah, artinya saudara, ketika kita butiran kecil-kecil seperti bau tadi, saudara punya kuasa, punya kemampuan satu dengan yang lain. Jadi bukan berdiri sendiri. Makanya disatukan dalam gereja atau dalam satu komponen itu. Satu dengan yang lain. Yang satu ceria, ngomongnya dari A sampai Z nggak pernah habis. Yang satu diem aja. Nah itu ya. Supaya apa? Supaya saya melengkapi. Yang satu matanya kalau dikasih tahu melotot, yang satu nunduk. Yang satu belum ditanya sudah ngomong. Ya itulah. Jadi jangan rasa kaget. Emang begitu. Yang satu suka apa? Suka terlalu tinggi begitu. Karena memang dia lagi sedang mimpi. Jadi tujuan utama Tuhan dan akhir daripada apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah ketika dia mati di salib, bangkit untuk menanggung dosa dan menyelamatkan kita. Ia ingin menjadikan orang-orang yang dikhususkan. Kita ingin dijadikan orang-orang yang dikhususkan, dijadikan jemaat untuk mempunyai maksud yang mulia itu. Untuk apa? Maksud yang kita ini punya maksud, Tuhan punya maksud kepada kita.
dengan tujuan yang mulia. Nah saudara, maka dari itu Tuhan menampilkan jemaatnya. Tuhan menampilkan jemaatnya, klik lagi. Tuhan menampilkan jemaatnya dalam Efesus 5 ayat 27. Saudara, supaya tidak cacat atau kerut, tidak bercela dan kudus. Nah, karena ingin punya tugas yang mulia itu, saudara, Tuhan menjadikan kita supaya enggak punya cacat, celah, kerut, ya, kudus. Itulah sebabnya para wanita. Nah, makanya kita diumpamakan seperti mempelai wanita supaya cantik di hadapan mempelai laki-laki. Gak heran kalau wanita itu selalu poles mukanya, yang kerut-kerut itu dirata-ratain, ya. Sampai ada yang dioperasi mukanya itu, waduh, supaya gak kelihatan tuwek. Lupa yang diservis mukanya, gak tahu lehernya lupa. Jadi lehernya ngeluntung, mukanya fresh. Sampai-sampai saudara batok kepalanya digergaji atau dibongkar untuk kelihatan cantik. Makanya artis-artis yang di seberang sana ngelihat anaknya ketika menikah, laki-lakinya, waduh, kok anak saya jadi jelek begini? Ibunya cantik, sayanya lumayan ganteng. Nggak tahu oplas. Gak ngerti ya oplas. Hanya wanita sajalah yang tahu. Nah, tujuan utama Tuhan begitu rindu untuk umat tebusannya mengerti dengan jelas arti jemaat, sehingga Tuhan memperjelas dengan kehidupan. Ia memperjelas dengan memberikan satu kiasan-kiasan. Kiasannya salah satu diantaranya adalah gereja bagaikan laskar Kristus. Gereja sebagai keluarga. Gereja sebagai bangunan rumah. Gereja sebagai mempelai wanita. Gereja sebagai tubuh Kristus. Yang hari ini kita bahas gereja sebagai laskar Kristus. Setiap orang percaya, saudara, akan terlibat dalam peperangan rohani. Coba kita buka di dalam Efesus 6 ayat 12. Tolong bacakan satu orang, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara, jadi jangan salah pengertian. Alkitab mengatakan kita harus melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu udara. Bukan pemerintah ini, itu lihat apa? Roh. Siapa musuh kita? Pemerintah-pemerintah di udara, penguasa-penguasa udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Itu musuh kita. Maka dari itu, dia yang tidak kelihatan, dia yang adalah roh, Tuhan mengatakan kamu harus menjadi manusia roh, bukan daging. Karena supaya bisa melawan, supaya bisa tahu, ngerasain, ya. Cuman saudara bisa ngerasain adanya di mana? Kalau di pohon rimbun malam gelap ngerasain. Baru bisa ngerasain di mana hadirnya setan itu. Di gereja ada nggak? Banyak. Jangan-jangan di samping saudara ada lagi. Tolak makanya saudara.
pikiran-pikiran yang ngawur nih. Jadi kasih firman Tuhan, mikirinnya bukannya firman Tuhan. Tuh kan pendeta itu tuh ngomongin gua tuh. Nah itu setan tuh masuk. Bukannya bertobat ketika ditegur dosanya. Oh Tuhan terima kasih. Ini mah dari mana dia ya? Pendeta deket sama siapa tuh? Kayaknya saya waktu itu cuma namanya ngomong sama si ini doang nih. Jangan-jangan dia yang ngomong nih. Pulang ditegur, lu ngomongnya sama pendeta ya? Nah siapa yang bisikin itu? Di mana taunya? Di gereja. Jadi gereja ada banyak sudah. Maka kita harus persiapkan iman kita untuk berperang sebagai prajurit Kristus. Siapa kita di dalam Kristus? Coba kita baca 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Apa? Pak David silakan. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, saudara, prajurit atau laskar Kristus, kenapa sih dia mau menjadi prajurit atau laskar Kristus? Kepuasan seorang prajurit adalah kalau dia bisa membela negara. Walaupun pendapatannya mungkin tak sebanding dengan apa yang harus dikerjakan. Kepuasan saya, nah contoh begini, kalau dibandingkan saya untuk ngurus misalnya usaha orang tua saya, melanjutkan usaha orang tua saya, dibandingkan dengan saya menjadi hamba Tuhan, mendingan mana? Saya mendingan ngurus ini. Karena apa? Karena upahnya itu bukan soal di dunia. Lebih menyenangkan komandan. Orang tua boleh senangkan? Boleh. Tapi komandan yang paling tinggi. Nah saudara di sini katakan apa? Di medan yang berat seperti di goa, di rawa mungkin saudara, di bawah pohon mereka harus bertaruh, menaruh atau bertaruh nyawa. Mungkin kita ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, Tuhan katakan begini, kita sedang bergulat dalam hati kita. Aduh Tuhan, tapi karena saudara ingin menyenangkan Tuhan, Tuhan tidak membiarkan saudara sendirian. Dia tetap menjaga kita, melindungi kita, menolong kita. Sekalipun dia memberikan perintah, dia tahu apa yang menjadi kekuatan kita, kelemahan kita. Dan dia siap menolong kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang mereka mungkin terdesak, prajurit itu terdesak oleh musuh dengan jumlah ribuan. Sementara mereka jumlahnya hanya puluhan. Ingat Gideon, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Pergi, berapa pasukannya untuk melawan ribuan? Cuman 300. Tembok Yeriko dikalahkan ketika Tuhan perintahkan apa? Ini kan gila, nggak masuk akal. Coba saudara, ada perang cuman hanya suruh nyanyi, muter-muter doang. Tembok Yeriko dikalahkan, hancur, roboh, itu cuman hanya 1 kali. Puter 1 hari 1 kali, nyanyi-nyanyi. Musuh ngeliat, ngapain nih orang Israel nyanyi-nyanyi kayak orang gila muter-muter. Besok begitu lagi. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari ke-6, ngapain udah 6 hari nih orang ini nyanyi-nyanyi doang, muter-muter. Sampai hari ke-6 7 kali. 6 tambah 7 jadi berapa? 13. Sopo sing ngomong angka 13 sial. Buktinya angka 13 nggak ada di hotel-hotel. Rumah-rumah ada 12A, ya nggak ada 13. Padahal yang ngomong apa kalau misalnya celaka 12, nggak ada penalti tendangan 13. Adanya tendangan apa? 12 pas. Hari ke-13, 13 kali. Hari ke-7,
tembok itu roboh. Nggak masuk akal. Yang tidak masuk akal kadang-kadang saudara, udahlah kalau saudara perintah firman Tuhan nggak masuk akal, nyerah sama Tuhan. Jangan pakai ini lagi. Nih kalau pakai ini nih, rambut saya sudah mulai. Beda saya dengan Pak David kan? Pak David imannya kuat. Saya, waduh, pakai ini terus sudah rontok ini. Saya belajar makanya. Wah, nggak bisa nih. Nah, saudara, jadi moto seorang prajurit itu apa? Jikalau harus mati, jangan pernah lari. Itu prajurit. Lebih baik pulang tanpa nama daripada gagal di medan tugas. Wah, lebih baik aku mati dalam Tuhan daripada aku mati. Ini mah terbalik saudara. Lebih baik aku tidak kelaparan daripada aku mati dalam Tuhan. Hah? Cuman gara-gara ekonomi jual Tuhan? Banyak saudara. Gara-gara jabatan jual Tuhan. Dapat apa? Dapat wahyu atau hidayah. Artinya saudara, di sini dikatakan juga begini saudara. Perintah maju walaupun di depan banyak musuh. Artinya berperanglah dengan benar. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu moto seorang prajurit atau di dalam keprajuritan. Jadi sesungguhnya kita ini lebih daripada prajurit saudara. Kalau seorang prajurit mati hanya diberi bendera dan pangkatnya dinaikkan, anak istrinya yang ditinggalkan hanya menerima pensiun seturut pangkat suaminya. Tapi prajurit bangga. Apa yang membuat dia begitu bangga? Yang membuat berani adalah kebanggaan dan kehormatan itu sebagai harga diri. Maka tadi saya katakan, engkau diberikan tugas. Ketika engkau dipanggil menjadi gerejanya, engkau punya tugas mulia. Ya, ini harus kebanggaan dan engkau sedang dibawa untuk menjadi hidup manusia roh supaya saudara bisa melawan roh dengan roh. Jadi saudara bisa menang. Makanya kenapa seringkali terjadi kekalahan umat Tuhan karena tidak di dalam roh. Beberapa hari lagi kita akan memperingati tentang kenaikan Yesus di surga. Yang akan mencurahkan Roh Kudus untuk menolong kita, di mana kita punya tekanan yang begitu berat. Rohlah yang berdoa mengeluarkan keluh kesah kita, dan tanpa terasa beban kita bebas. Karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, jangan tunggu sampai hari ke-10 saja. Tiap hari saudara rindukan untuk dibaptis Roh Kudus. Maka apa yang diberikan oleh Tuhan? Ketika saudara dikatakan prajurit Allah, Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 10 ayat 42. Silakan Pak David. Karena apa? 10 ayat 42. Hah? Oh. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Saya salah nyatet ayatnya kali. Hah? Ya, coba ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ya. Sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, jadi saudara diperlengkapi dengan senjata itu kuasa Allah. Saudara punya kuasa Allah. Jadi jangan takut untuk itu. Jadi bukan ayat 42 ya, ayat 4 ya. Sorry kalau. Nah, apa jaminannya? Jaminannya saudara, yang kedua jaminannya itu adalah Allah di pihak kita.
Jadi bukan hanya sekedar dipilih loh saudara. Ini loh tugasnya, ini begini, ini ada jaminannya. Apa yang diberikan Tuhan ini sudah jelas. Pertama, kuasa Allah. Punya kuasa. Setan keluar. Saya juga pertama kali ingat waktu pelayanan pertama kali saya waktu ada doa-doa pelepasan segala macam di gereja. Saya nggak ngerti, namanya orang baru, pelayanan, nggak punya dibekali apa-apa. Ternyata Tuhan sudah bekali, Tuhan sudah lengkapi. Waktu ada pelepasan begitu, ada orang datang, waktu itu datang nyerang ingin mukul saya. Saya kaget, saya buka mata, orang doa tutup mata. Padahal nggak disuruh di Alkitab, berdoalah dengan tutup mata, nggak ada ya. Di Alkitab mengatakan doanya suruh ngapain? Masuk pintu, tutup pintu, kan masuk kamar tutup pintu, nggak ada doa tutup mata. Kenapa bisa orang kalau mari kita berdoa dari sejak sekolah minggu sih suruh tutup mata begitu kan? Kalau doa tutup pintu hilang semua saudara. Tutup mata apanya yang hilang? Nah ketika saya doa tutup mata begitu, sepertinya ada, waduh lagi mau siap menolong, saya langsung dalam nama Yesus mental saudara. Ada kuasa Allah, amin. Jadi Allah selalu ada di pihak kita. Itu apa yang diberikan, ingat. Kalau saudara sudah diberikan tugas sebagai gereja Tuhan, dipilih oleh Tuhan sebagai gereja yang tugas yang mulia, jangan takut. Tuhan akan perlengkapi itu. Tuhan sudah berikan itu. Yang ketiga, nah ini ada senjatanya saudara. Ternyata ada senjata-senjata yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Perlengkapan senjata Allah, senjata rohani adalah metamorfora, perlindungan rohani yang diberikan Tuhan. Kepada siapa? Kepada kita, untuk kita gunakan dalam peperangan melawan iblis. Jadi persenjataan rohani meskipun orang Kristen sejati tidak ambil bagian dalam peperangan fisik saudara. Mereka terlibat dalam satu peperangan atau pertempuran yang disamakan dengan prajurit tadi. Nah dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 8 itu berbicara tentang senjata Allah. Jadi Paulus menggunakan perlengkapan senjata Allah menurut ini nih, Romawi ini ya. Nih ada itunya perlengkapan senjata Allah. Nah, seorang Kristen bergulat melawan pemerintah. Melawan artinya yang bukan terdiri dari manusia, darah dan daging. Karena kadang-kadang sulit untuk melakukan satu perubahan dalam satu tempat. Contoh, waktu itu di depan gereja itu tempat dulu ada rumah di belakang itu, tanah kosong ada rumah. Terus di situ digunakan apa? Untuk minum-minum, untuk jual narkoba. Ya di sana. Saya tahu di situ, saya doakan terus, Tuhan tolong, Tuhan jangan hancurkan begini. Lama-lama digerebek begitu hilang dan sekarang sudah bangunannya lain. Saya ingat sekali waktu Bojong Nangka, ini masih jalannya karena kecamatannya Legok, sekarang sudah menjadi Kelapa II, banyak kelapanya sekarang ini. Dulu kan kecamatan Legok, banyak legoknya saudara. Waduh truk begitu banyak lupa. Saya bilang Tuhan, aku percaya. Saya ingat di waktu Yonggi Cho bicara apa begitu, oh bisa begini-begini. Doakan Tuhan jadi perkotaan, Tuhan jadi perkotaan. Tapi itu jadi perkotaan ke 1 tahun 2 tahun jadi perkotaan di Bojong Nangka ini. Medang waktu itu, waduh. Makanya kan dulu Bojong Nangka ada ceritanya, Bonang, boro-boro senang, hujan sedikit mati lampu, banjir mati lampunya, atau mending saudara kalau panas sedikit airnya nggak ada. Nah sekarang apa? Pasang pump, pasang gas. Jadi Bonang, wah senang. Nah, kita masuk dalam perlengkapan senjata Allah. Singkat saja, perlengkapan senjata Allah, saudara, di sini pada zaman Alkitab, ya, kita katakan ada yang namanya ikat pinggang kebenaran. Jadi pada zaman Alkitab, para prajurit Roma mengenakan sabuk atau ikat pinggang
Dari kulit yang lebarnya 5 cm ya, sampai dengan 15 cm itu lebar ini ikat pinggang itu. Dilapisi dengan apa? Dengan logam ikat pinggangnya. Lapisi dengan logam. Sabuk prajurit berguna untuk melindungi pedangnya. Nah, kalau tadi kita lihat balik coba di dalam pasukan tadi, ya, nah ini. Nah, itu ada ikat pinggangnya yang gede di sini. Ya kayak ikat pinggang Betawi yang hijau begitu ya. Nah, begini. Tujuannya apa? Sabuk prajurit berguna melindungi pinggangnya. Pinggang menjadi tempat yang cocok untuk bertarung menggantungkan pedang. Jadi supaya mudah, enggak di belakang begini begitu ya. Jadi kalau saat mau perang tinggal tarik doangan begini ya. Jadi cepat begitu. Nah, itu untuk mudah, cocok. Nah, sewaktu prajurit mengikat pinggangnya, ia sedang bersiap-siap untuk bertempur. Nah, kita ini diperintahkan perlengkapan senjata Allah ya dengan ikat pinggang kebenaran. Jadi kita siap untuk bertempur dengan jadi kita gunakan kebenaran kita untuk bertempur. Jadi kalau orang yang hidup dalam kebenaran nggak mudah dituduh dengan hal yang salah. Kalau orang berlain, kamu begini-begini, kalau kita benar nggak perlu takut. Seandainya sudah pergi naik kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4, saudara nggak punya SIM. Terus ada polisi, padahal saudara nggak ngapain, dia lagi berdiri. Berdiri aja saudara, polisi itu berdiri. Kira-kira kenapa polisi takut tahu begitu? Kok saya nggak punya SIM? Karena reaksi saudara lagi pada saat lihat polisi lagi jalan. Polisi tahu walaupun begini nih, topinya begini tapi matanya kemana? Tahu saudara. Wah, kaget begitu. Prit, kok dia tahu ya? Karena saudara kaget. Karena apa? Kagetnya apa? Karena saudara nggak bener waktu bawanya. Nah, kalau kita benar, apapun kita siap. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Pikat pinggang kebenaran. Supaya apa? Kita sedang bersiap-siap untuk bertempur menggunakan sabuk menggambarkan sejauh mana kebenaran Alkitab bertindak mempengaruhi kehidupan kita. Jadi ketika ada musuh menyerang kita, hal-hal yang negatif menyerang kita, saudara, kebenaran ini ada. Apalagi sekarang saudara banyak pengajaran-pengajaran yang negatif muncul di berbagai macam YouTube dan lain sebagainya, ngajarin saudara dari masalah doktrin sampai dengan uang, itu ada ajaran-ajaran itu. Cari, saya perintahkan suruh cari. Kalau saudara benar, maka saudara akan bisa nyari. Oh, ini salah ini. Tahu. Tapi kalau enggak, saudara terpengaruh ajaran-ajaran itu. Nah, mempengaruhi kehidupan kita. Rasul Paulus katakan kebenaran Allah senada dengan apa? Ikat pinggang yang memberikan perlindungan. Jadi kebenaran itu melindungi. Kebenaran hanya terdapat dalam Alkitab atau firman Allah yang memberikan pengetahuan yang mendalam. Maka kenapa saya diberi masukan oleh istri saya, kalau renungannya bisa nggak 3-4 menit supaya orang itu nggak lama-lama mendengar renungan itu. Saya bilang saya punya renungannya, saya ingin memberikan sedikit pengetahuan, bukan hanya sekedar memotivasi. Supaya ada pengetahuan dengan begini, oh ya saya tangkap pengetahuannya lalu diaplikasikan. Makanya sekarang tuh agak ya mungkin sekitar 7-8, dulu sampai 15 menit saya. Sekarang sudah mulai kurang. Karena doa-doanya dipendek-pendekin, biar doalah, jangan dipandu doangan doanya, supaya saudara hidup doa saudara sendiri, begitu maksud saya. Saya memberikan pengetahuan supaya kita mengerti. Ketika kita tahu, kita terapkan, praktekkan itu. Enggak bedanya kalau saudara punya resep atau tahu resep,
Resep tahu resepnya doang, saudara nggak dipraktekin, lupa nggak? Nah saudara, jadi dengan kebenaran sebagai perlengkap senjata Allah melindungi terhadap kejahatan. Nah ikat pinggang ini menggambarkan kebenaran itu hendaknya terikat kencang dalam diri kita. Kebenaran itu kencang dalam kehidupan kita. Ini pokoknya saya benar, saya mau hidup benar, kencang dalam kehidupan saudara. Apapun pengaruhnya, orang lain mempengaruhi apa, saya harus benar. Yang kedua, saudara, baju zirah keadilan. Tentara Romawi itu memberikan perlengkapan pakaian perang dengan penutup dada untuk melindungi jantung dan anggota tubuh lainnya yang amat vital. Itu baju zirah itu, supaya ketika perang orang nusuk nggak mudah nusuk di jantung, ya daerah-daerah vital di perut ini nggak mudah. Nah, jadi biasanya penutup dada itu dibuat dari bahan logam yang terdiri dari satu potong, nggak jadi dia langsung satu geblek begitu, nggak terpisah. Nah, keadilan yang diberikan Tuhan bagi manusia termasuk pembebasan dari dosa. Ketika manusia dibebaskan dari dosa dan pemberian kekuatan melalui kuasa kuasa di dalam kuasa itu melepaskan kuasa dosa itu, maka Tuhan mengaruniakan karunia ilahi tidak tergantung atas usaha dan kebaikan manusia, tapi Tuhan di sini kebenaran yang Tuhan berikan sebagai orang Kristen, kita harus mengenakan pelindung dada keadilan dan kebenaran. Tadi sudah disinggung kebenaran itu. Nah, keadilan dan kebenaran harus ada dalam pelindung kita. Maka kita setelah kita dibenarkan, kita harus senantiasa siap dalam kebenaran, maka kita harus bertindak dalam keadilan. Pelindung dada harafiah itu melindungi organ-organ vital. Jadi ketika kita sebagai orang percaya hidup dalam kebenaran dan keadilan, itu melindungi kerohanian kita. Ketika orang menuntut kamu gak adil, saya adil. Jadi suatu saat jangan kira saudara, kalau kita melakukan tidak adil sebagai usahawan atau sebagai pemerintah, ketika gak adil saudara dituntut dulu dalam keadilan itu. Saya pemimpin mengatakan begini-begini, lalu saya menggunakan ketidakadilan, maka itu juga akan menjadi satu tanda tanya ke depan itu di sana dalam penghakiman itu. Nah, perlunya keadilan dan kebenaran sebagai penutup dada melindungi jantung, hati yang menusuk, ya, yang bisa ditusuk dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara diusik, misalnya contoh begini, Bapak ini nggak adil, akan muncul dari mana? Dikorek lah, nih ini buktinya begini, Bapak ini nggak benar. Nah tujuannya itu ke sana saudara. Jadi oleh karena itu kita harus mengenal dan mengasihi dengan standar Allah, adil dan benar itu. Maka di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 itu mengatakan apa? Ingat? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi. Nah, tadi kebenaran itu harus ada, yaitu apa? Firman itu harus ada dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita melangkah atau firman ada dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita. Jadi ketika kita melangkah, langkah kita enak tuh, karena ada pelita. Nggak bentar-bentar, Om kalau saya begini boleh nggak Om? Om saya begini boleh nggak? Baru jalan juga tanya melalui, Om saya begini dosa nggak Om? Om saya begini dosa nggak? Karena saudara nggak punya pelita firman. Akhirnya jalannya kan. Kalau saudara firman itu nggak ada dalam kehidupan saudara, pelita nggak ada, saudara sebentar-bentar tanya dan lain sebagainya, jalannya juga nggak terang. Kalau jalan nggak terang, bentar-bentar kejedot, bentar-bentar kejedot, bentar-bentar kejedot dosa, bentar-bentar kejedot dosa. Karena apa? Karena jalannya nggak terang. Ngomongnya juga bentar-bentar kejedot dosa.
Yang ketiga, kasut kerelaan. Perlindungan kaki. Kasut ini kan untuk melindungi kaki. Bagian persenjataan rohani. Dalam bahasa aslinya itu memberikan pengertian, mengandung makna kesiapan. Kalau saudara sudah pakai kasut, pakai baju, pakai sepatu, bapak biasanya tanya, anak-anak ketanya, "Pak, mau kemana? Kok pakai sepatu?" "Iya, mau pergi." Menunjukkan kesiapan. Jadi digunakan dalam bahasa kiasannya itu kasut Injil. Jadi kesiapan untuk menyampaikan Injil dalam kehidupan kita. Karena ketika kebenaran ada dalam kehidupan kita, keadilan ada dalam kehidupan kita, maka dengan sendirinya kita sudah mewartakan itu tuh, Injil itu. Ketika ngomong, "Oh iya ya, dia mah bener loh orangnya." Jangan begini, jangan dipercaya dia mah omongannya. Waduh, kan dia rajin. Rajin kemana? Rajin ke... Jadi boro-boro ngabarin Injil. Baru mau ngomongnya. Nah, kalau kita sudah ada dalam kebenaran, ada dalam keadilan, maka kita siap tuh. Hidup kita itu mewartakan. Mewartakan siapa? Mewartakan Tuhan. Jadi jangan kira kita ini yang begini-begini gak disorot oleh orang-orang luar nih. Ngomel saja. Wah, tahu dia merajin ke gereja tapi mulutnya, waduh, gak tahan dah. Wah, apalagi kalau udah kena itu, gua gak peduli, gua rabrak. Lo apa lo, Kalau bisa kayak film kartun, matanya pun tang-tang. Nah itu boro-boro. Tuhan mengatakan sabar. Nggak bisa om. Saya dulu pernah mengatakan apa? Saya kalah dalam peperangan itu. Karena apa? Karena benar dibilang salah. Saya ngotot. Dituduh lagi. Waduh, saya ngotot. Pulangnya, "Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya saking ngototnya itu." Makanya jangan biarkan emosi itu menguasai saudara. Saya ingin balik lagi itu ke toko itu. Saya mau hajar. Istri saya bilang, "Enggak, lu pendeta lu, enggak peduli." Saya mau balik lagi. Karena apa? Emosi. Saya udah, waduh, kurang ajar nih. Saudara, gimana enggak emosi? Saya dari pintu masuk itu, saya pegang ini troli, dikasih gantungan nomor troli itu. Saya dorong, sampai saya dorong itu orang lagi kehilangan troli. Dia bilang, "Bapak ambil troli saya ya?" Sambil melotot begitu. "Enggak, nomor troli Bapak berapa?" "Nomor itu," katanya. "Berapa nomornya?" "Iya itu." Enggak disebutin. Saya bilang, "Nomor saya segini." "Iya bener itu," katanya. Aduh, gimana saudara, orang dari tempat itu saya pegang terus, kecuali saya taruh. Saya lupa. Mungkin iya. Waduh, ngotot dia. Wah. Tahu sendiri suara saya keras, hampir orang itu wah ngeliatin semua. Bapak, dia udah mulai ngotot-ngotot. Saya mulai ngotot lagi. Di akhirnya apa? Minggir. Saya ikutin terus sama saya. "Ayo." Istri saya bilang, "Udah gak usah belajar deh, ayo pulang." "Enggak," saya bilang, "ini saya mau ajar adat nih orang ini nih." Tapi saya kalah di situ. Kalah dengan emosi. Bener gak? Kalau mengikut bener saya. Tapi saya kalah. Dipancing itu saya kalah. Saya minta ampun sama Tuhan. Jadi saya belum, makanya dalam keadaan apapun mari kita siap sedia dalam keadaan apapun. Jadi kasut dari seorang prajurit juga harus dilengkapi dengan pelindung dari logam, biasanya begitu ya.
Kasut itu memberikan perlindungan dari duri ketika kita melangkah supaya jangan kita kena duri. Ketika kita berjalan supaya jangan kena duri. Nah seperti tadi itu saya kena duri saya. Ya kena duri. Karena walaupun pakai kasut tapi saya nggak sia-sia, nggak jaga-jaga itu. Kasutnya itu nggak pakai logam. Kena duri, kena onak, kena batu. Lanjut. Terus perisai iman. Perisai iman untuk menutupi bagian tubuh agar tidak terkena lemparan senjata api atau panah yang berbahaya. Maka ada perisai iman. Nah demikian juga dengan kuasa iman dalam Yesus Kristus yang dapat menahan dan memadamkan serta membalikkan kekuatan. Memberikan kekuatan, bukan membalikkan. Memberikan kekuatan terhadap serangan iblis. Jadi ketika diserang, ini ada apa? Ada perisai iman. Yang biasanya tidak tahu itu perisai iman itu kalau pedang kan begini tak dia tahu. Tapi tiba-tiba misalnya seperti panah, ya datang tiba-tiba, dia pegang begini. Supaya apa? Supaya kita jaga-jaga iman kita. Jadi kadang-kadang begini saudara, ketika tiba-tiba ada dalam pergumulan, tiba-tiba datang meragukan, ada iman, itu dikalahkan tuh. Contoh misalnya, lu begini-begini, nggak bisa. Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Contoh lagi, misalnya begini, saya menghadapi tantangan luar biasa begini-begini. Wah, saya cuma punya imannya begini. Saya tahu, karena apa? Karena ujung-ujungnya Tuhan yang tolong. Akhirnya apa? Itu iman saya. Dan apa yang terjadi? Benar. Ketika kita was-was, aduh Tuhan gimana? Tapi ketika itu ada iman mengatakan, tenang, aku juga yang tolong begitu. Ingat kamu dulu gimana. Ujung-ujungnya aku juga kan yang tolong. Nah makanya selalu saya katakan, ujung-ujungnya Tuhan yang tolong. Nah iman itulah. Ketika ada datang itu, biarin aja itu mah, nanti juga Tuhan tolong. Nah model-model begitu, itu yang namanya perisai iman, sudah. Terus ketopong keselamatan. Para pemusik mungkin siap-siap nanti. Terus klik. Nah ketopong keselamatan melindungi kepala. Ada tempat kedudukan, pertimbangan, kesadaran, berpikir, motivasi, pengendalian dan sebagainya. Ini. Jadi ketika biasanya musuh itu menyerang untuk mengganggu itu apa? Di mana? Pikiran. Ketika ada omongan-omongan, pikirin. Ditarik-tarik tuh. Dipikirin, bener juga nih dia nih. Buktinya apa? Kalau dia nggak benci sama saya, waktu saya duduk di situ, dia ngomongnya begini-begini. Pikirin lagi sampai pulang. Dia kan bener kan? Nah itu tujuannya apa nih? Membersihkan ini kepala kita nih dari pikiran-pikiran yang najis, pikiran-pikiran yang kotor. Ya, itu berpikir, motivasinya gimana? Dipikir dulu nih. Aduh, saya pernah motivasi saya salah. Waktu pertama kali saya melayani Tuhan, motivasi saya salah. Bangun gereja apa? Gua punya teman banyak, proposal berapa? Waktu itu cuma hanya 40 juta sudah waktu bangun itu. Kalau seandainya saya punya teman banyak, saya edarin proposal 40, 50 proposal. Butuhnya berapa? Butuhnya cuman hanya 40 juta. Kalau cuman hanya 50, rata-rata ngasihnya 2 juta. Dapat berapa? 2 kali 50, 100 juta. Sisanya berapa? Waduh iya Tuhan. Aduh, sisanya 60 juta bisa buat beli mobil. Apa yang terjadi? Baru juga satu proposal. Kayak pengemis aja, batal saya waktu itu. Itu tujuannya udah salah. Terus ada yang tegur. Motivasinya salah. 60 juta lumayan. Makanya semenjak dari itu bangun gereja kayak apa kek, saya emang gak pernah minta proposal. Mau bangun dari mana? Jemaat silakan ayo kalau mau sama-sama. Kalau enggak saya berusaha untuk begini. Udah.
Kalau nyaman ya nyaman, kalau enggak ya enggak, karena kita sama-sama. Maka motivasi itu nih dari sini, ya, pengendalian dikendalikan. Terus selanjutnya, pedang roh. Dibutuhkan orang Kristen untuk menampik ajaran palsu pedang roh itu, yang mungkin turun-temurun. Dan di sini katakan, saudara, orang Kristen menampik ajaran yang betul dan untuk mengajarkan kebenaran serta merobohkan perkara-perkara itu. Jadi mengajarkan, ya, pedang roh yaitu firman yang mutlak dibutuhkan oleh orang Kristen untuk menampik ajaran-ajaran palsu dan ajaran turun-temurun manusia, dan untuk mengajar kebenaran serta merobohkan perkara-perkara yang dibentengi oleh kuasa gelap dengan kuat. Jadi nih di sini untuk dihancurkan. Kalau lain kan cuma pertahanan, saudara. Ya, ada musuh tahan. Ini pedang bisa apa? Menghantam, membunuh. Jadi perlu dengan firman Tuhan. Maka kalau saudara ada tantangan-tantangan apa dalam gangguan pikiran saudara, coba firman Tuhannya apa? Counternya itu firman Tuhan. Maka Yesus coba waktu suruh ngubah apa? Roti jadi apa? Batu jadi roti. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari Allah. Ketika dibegitukan juga dengan firman, lawannya firman juga, langsung keok, saudara, langsung kabur. Karena apa? Itu yang mematikan. Kalau yang lain cuma tahan, punya iman tahan dan lain sebagainya tahan, tapi yang mematikan adalah firman. Nah, maka kalau di dalam selanjutnya di dalam Efesus itu ada doa. Nah, doa itu, saudara, untuk menangkal yang tidak kelihatan itu, yang tidak bisa dibatasi. Kalau mungkin sekarang itu seperti senjata, itu senjata apa? Senjata rudal, atau mungkin juga biokimia, tembak, hancur masalah. Karena dengan doa itu kita nggak bisa dibatasi. Kalau pedang masih bisa dibatasi, tapi doa nggak bisa dibatasi. Para pemusik masuk. Coba kita, kenapa sih Tuhan persiapkan kita sebagai, mari masuk para pemusik. Kenapa kita dibatasi? Kita dipanggil menjadi gerejanya. Karena kita dipersiapkan untuk tugas yang mulia. Tuhan sudah melengkapi kita dengan kuasanya. Dengan apa lagi? Tuhan melengkapi kita dengan di mana Tuhan menyertai kita. Bahkan memberikan persenjataan itu. Jangan takut. Ketika saudara siap untuk saudara dijadikan prajurit Allah, jangan takut. Saudara siap untuk berperang karena Tuhan sudah melengkapi kita. Saya undang saudara bangkit berdiri.